Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati, selaku dosen pengampu Filsafat Pendidikan dan teman-teman kelas 3B yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Fahma Erviatama dengan NIM akhir 52, Lutfia Septawati dengan NIM akhir 59, Alisa Chelsea Delia dengan NIM akhir 61, Nabila Nur Anisah dengan NIM akhir 63, Nurrohmah Hairiani dengan NIM akhir 79, dan yang terakhir ada Seri Kuniati dengan NIM akhir 84. Abstrak. Filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk arah, tujuan, dan praktik pendidikan yang berakar pada nilai-nilai filosofis tertentu melalui berbagai aliran seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan perennialisme. Filsafat pendidikan memberikan kerangka berpikir yang membantu guru, peserta didik, serta membuat kebijakan memahami hakikat pendidikan secara menyeluruh. Masing-masing aliran memberikan pandangan berbeda mengenai realitas, kebenaran, dan tujuan pendidikan yang mempengaruhi metode pembelajaran dan kurikulum di sekolah. Makalah ini bertujuan menguraikan pengertian, tujuan, implementasi, kelebihan, kelemahan, serta dampak dari keempat aliran filsafat pendidikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya peta konsep, yaitu berisi bab 1 pendahuluan, mencangkup latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Bab 2 pembahasan mencangkup pengertian aliran filsafat pendidikan, pengertian aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme. Tujuan pendidikan dalam aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme. Yang terakhir, bentuk implementasi aliran idealisme, realisme, pragmatisme, dan perennialisme. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan aliran idealisme, realisme, pragmatisme, dan perennialisme. Dampak aliran idealisme, realisme, pragmatisme, dan perennialisme. Selanjutnya, bab 3 yaitu penutup, berisi simpulan serta penutup. Latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia secara utuh baik intelektual, moral, spiritual, maupun sosial. Untuk memahami hakikat pendidikan diperlukan dasar filosofis yang kuat agar praktik pendidikan memiliki arah dan nilai yang jelas. Berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan perennialisme memberi pandangan berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan. Pemahaman terhadap aliran-aliran ini sangat penting karena dalam konteks pendidikan Indonesia yang berorientasi pada pengembangan karakter dan nilai kemanusiaan. Saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian aliran filsafat pendidikan? Yang kedua, apa pengertian aliran idealisme, realisme, pragmatisme, dan perennialisme? Yang ketiga, apa tujuan pendidikan menurut masing-masing aliran? Yang keempat, bagaimana implementasinya dalam sistem pendidikan Indonesia? Yang kelima, apa kelebihan dan kelemahan tiap aliran? Dan yang keenam, apa dampak dari aliran-aliran filsafat tersebut terhadap pendidikan? Yang selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui apa pengertian aliran filsafat pendidikan. Yang kedua, memahami ciri dan pandangan tiap aliran idealisme, realisme, pragmatisme, dan perennialisme. Yang ketiga, mengetahui tujuan pendidikan menurut masing-masing aliran. Yang kelima, menjelaskan
implementasi tiap aliran, dan yang keenam menganalisis kelebihan. Baik, untuk materi yang pertama ada pengertian aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan merupakan perwujudan praktis dari filsafat pendidikan itu sendiri. Ia menghubungkan teori dan praktik pendidikan dengan prinsip-prinsip filsafat yang lebih luas, sehingga pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia secara utuh, baik dalam aspek intelektual, moral, maupun sosial. Materi yang selanjutnya ada pengertian pendidikan aliran idealisme. Aliran ini menekankan bahwa kenyataan sejati terletak pada ide dan akal budi, bukan pada materi. Menurut Mukin 2019, pendidikan berfungsi membentuk karakter dan akal budi agar manusia mencapai kesempurnaan moral dan intelektual. Menurut Yanuarti, pengetahuan sejati berasal dari ide, nilai, dan kesadaran manusia, bukan pengalaman empiris. Filsafat idealisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari pikiran atau ide. Idealisme berpendapat bahwa pikiran atau ide adalah sumber dari segala sesuatu, dan bahwa realitas adalah manifestasi dari pikiran atau ide tersebut. Sejarah idealisme. Idealisme telah ada sejak zaman kuno, dengan filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles yang telah membahas tentang peran pikiran dan ide dalam memahami realitas. Namun, idealisme sebagai suatu aliran filsafat yang sistematis dan komprehensif mulai berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 dengan filsuf-filsuf seperti George Berkeley dan Immanuel Kant. Prinsip-prinsip idealisme. 1. Pikiran sebagai sumber realitas. Idealisme berpendapat bahwa pikiran atau ide adalah sumber dari segala sesuatu, dan bahwa realitas adalah manifestasi dari pikiran atau ide tersebut. 2. Realitas sebagai konstruksi pikiran. Idealisme berpendapat bahwa realitas adalah konstruksi pikiran, dan bahwa kita tidak dapat mengetahui realitas secara langsung tanpa melalui pikiran. 3. Peran penting akal. Idealisme berpendapat bahwa akal memainkan peran penting dalam memahami realitas, dan bahwa kita harus menggunakan akal untuk memahami dan menafsirkan realitas. Jenis-jenis idealisme. 1. Idealisme subjektif. Idealisme subjektif berpendapat bahwa realitas adalah hasil dari pikiran individu, dan bahwa setiap individu memiliki realitasnya sendiri. 2. Idealisme objektif. Idealisme objektif berpendapat bahwa realitas adalah hasil dari pikiran yang objektif, dan bahwa realitas ada secara independen dari pikiran individu. 3. Idealisme absolut. Idealisme absolut berpendapat bahwa realitas adalah hasil dari pikiran absolut, dan bahwa realitas adalah manifestasi dari pikiran absolut tersebut. Kritik dan kontroversi. 1. Kritik dari realisme. Realisme berpendapat bahwa realitas ada secara independen dari pikiran, dan bahwa kita dapat mengetahui realitas secara langsung tanpa melalui pikiran. 2. Kritik dari materialisme. Materialisme berpendapat bahwa realitas adalah hasil dari materi, dan bahwa pikiran adalah produk dari materi. 3. Kritik dari skeptisisme. Skeptisisme berpendapat bahwa kita tidak dapat mengetahui realitas secara pasti, dan bahwa kita harus meragukan segala sesuatu. Pengaruh idealisme. 1. Pengaruh pada filsafat. Idealisme telah mempengaruhi perkembangan filsafat, terutama dalam bidang epistemologi dan metafisika. 2. Pengaruh pada ilmu pengetahuan. Idealisme telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang fisika dan matematika. 3. Pengaruh pada seni dan sastra. Idealisme telah mempengaruhi perkembangan seni dan sastra, terutama dalam bidang romantisisme dan simbolisme. Pengaruh idealisme pada perkembangan dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pengaruh pada filsafat. 1. Epistemologi. Idealisme mempengaruhi perkembangan epistemologi, terutama dalam memahami peran pikiran dalam memperoleh pengetahuan. 2. Nilai-nilai estetika. Idealisme mempengaruhi perkembangan nilai-nilai estetika, terutama dalam menekankan peran keindahan dan harmoni dalam masyarakat. Filsafat idealisme dalam era postmodern memiliki beberapa aspek yang berbeda dengan idealisme tradisional. Berikut beberapa contoh.
Kritik terhadap idealisme tradisional. 1. Kritik terhadap konsep realitas. Postmodernisme mengkritik konsep realitas yang dianggap absolut dan universal dalam idealisme tradisional. 2. Kritik terhadap peran akal. Postmodernisme mengkritik peran akal yang dianggap dominan dalam idealisme tradisional. Pengertian realisme. Realisme dikembangkan oleh Aristoteles yang menekankan pentingnya fakta dan pengalaman nyata. Menurut Kailan 2020, realisme menekankan kebenaran objektif dan empiris, sehingga pendidikan harus berorientasi pada dunia nyata. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan berada di luar diri manusia dan hanya dapat dipahami melalui panca indera serta metode ilmiah. Dusti. Nah, realisme ini mencerminkan semangat rasionalisme, kritisisme, humanisme yang mendorong ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Silakan teman-teman nanti baca ya sejarah Renaissance itu seperti apa. Nah, realisme ini memiliki beberapa cabang. Cabang yang pertama itu adalah materialisme. Nah, materialisme ini menganggap bahwa hanya ada satu jenis realitas, yaitu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Contoh tokohnya misalkan Karl Marx yang mengembangkan teori materialisme dialektis dan historis. Nah, dalam teori ini dia menyatakan bahwa sejarah manusia itu ditentukan oleh kondisi materi atau ekonomi yang ada di suatu masyarakat. Makanya perubahan sosial itu terjadi karena adanya konflik antara kelas-kelas sosial yang memiliki kepentingan berbeda terhadap sumber daya materi. Makanya ada istilah baru muncul bahwa yang membuat manusia konflik itu bukan perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapatan, katanya kan seperti itu. Nah, materialisme ini juga menolak adanya Tuhan atau roh sebagai pencipta atau penggerak alam semesta. Makanya materialisme ini menganggap bahwa ya alam semesta ini ya berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam yang dapat diketahui melalui ilmu pengetahuan. Makanya ketika ada bencana atau apapun itu nggak ada kaitannya sama Tuhan, tetapi akan diteliti secara hukum alam. Itulah materialisme. Kemudian yang kedua itu ada dualisme. Nah, kalau ini dia menganggap mengakui adanya dua jenis realitas, yaitu realitas fisik dan rohani. Fisik adalah hal-hal yang dapat dirasakan oleh indera, sedangkan rohani adalah hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat dirasakan oleh indera. Contoh tokohnya siapa? Contoh tokohnya itu adalah René Descartes. Dia membedakan antara res extensa, yaitu substansi yang mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan juga ada res cogitans, yaitu substansi yang berpikir. Makanya René Descartes ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki dua substansi, yaitu tubuh, yaitu fisik, dan jiwa, yaitu rohani. Tubuh akan tunduk pada hukum-hukum mekanika fisika, sedangkan jiwa itu bebas dari hukum-hukum tersebut. Makanya dualisme ini juga mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Tuhan itu adalah substansi rohani yang sempurna dan tidak terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga ada pluralisme yang mengatakan bahwa ada banyak jenis realitas. Tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak. Realitas itu dapat berbeda-beda tergantung sudut pandang, konteks, dan kriteria yang digunakan. Contoh tokohnya siapa? Contoh tokohnya misalkan William James yang mengembangkan konsep pragmatisme sebagai cara untuk melihat kebenaran suatu ide berdasarkan akibat praktisnya. Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah, James ini berpendapat bahwa tidak ada kebenaran yang absolut atau objektif, melainkan kebenaran relatif atau subjektif. Jadi kebenaran suatu ide itu ya tergantung pada apakah dia berguna atau bermanfaat bagi individu atau kelompok yang menggunakannya. Makanya pragmatisme ini menolak adanya metafisika atau spekulasi tentang hal-hal yang tidak dapat diuji secara empiris. Pragmatisme ini lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, dan juga lebih kepada masalah-masalah konkret yang ada di dalam masyarakat atau ya kehidupan sehari-hari itu. Nah, agar teman-teman lebih mudah memahaminya, mungkin kita langsung, saya akan memberikan beberapa contoh ya. Contoh yang pertama misalkan gini. Seorang materialisme akan menganggap bahwa uang adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Dia akan berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta benda tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau spiritual.
Dia akan percaya bahwa tidak ada Tuhan atau kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena dia akan mengukur kebahagiaannya itu berdasarkan jumlah barang yang dia miliki. Itu materialisme. Kemudian yang kedua itu ada dualisme. Nah, seorang dualis itu akan menganggap bahwa tubuh dan jiwa adalah dua hal yang berbeda. Dia akan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Dia akan merawat tubuhnya dengan baik, tetapi dia juga tidak akan melupakan jiwa atau pikirannya. Dia akan percaya bahwa ada Tuhan atau pencipta yang memberinya kedua substansi tersebut. Sehingga dia akan mengharapkan adanya kehidupan setelah mati. Dan yang ketiga itu adalah pluralisme. Seorang pluralis akan menganggap bahwa realitas adalah sesuatu yang kompleks dan bervariasi. Ia akan berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain tanpa menghakimi atau memaksa pandangannya sendiri. Pengertian aliran pragmatisme. Menurut Mardano 2021, pragmatisme mengajarkan bahwa kebenaran suatu ide diukur dari manfaat praktisnya. Tahib 2022 menegaskan bahwa pendidikan harus membantu siswa memecahkan masalah nyata. Ramdhani 2024 menjelaskan bahwa pembelajaran bersifat aktif dan berorientasi pada pengalaman langsung. Kesimpulannya, pragmatisme melihat pendidikan sebagai proses dinamis yang menekankan kreativitas, fleksibilitas, dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Pragmatisme ini, aliran filsafat pragmatisme itu dipandang sebagai filsafat Amerika asli. Tapi sebenarnya filsafat tersebut berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Filsafat pragmatisme itu didirikan di Amerika oleh Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. 3 tokoh ini pendiri dari aliran filsafat pragmatisme ini. Aliran ini menganggap bahwa tujuan dari filsafat adalah untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, aliran ini menekankan pentingnya penerapan teori atau ide dalam dunia nyata dan menganggap bahwa nilai suatu teori atau ide itu ditentukan oleh hasil yang dicapai oleh teori atau ide tersebut. Jadi, asas kebermanfaatan. Pegangannya itu prinsipnya asas kebermanfaatan. Teori itu bermanfaat atau tidak. Itu. Jadi pragmatisme itu menekankan pentingnya kalau dalam kehidupan sosial itu kerjasama antara individu dan yang lainnya dalam memecahkan masalah. Atau mungkin seperti ini. Dalam contoh sehari-hari atau dalam contoh bidang pendidikan misalkan. Filsafat pragmatisme dalam pendidikan itu akan menganggap bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sebenarnya kalau sudut pandangnya pragmatisme, seharusnya pendidikan itu bukan untuk menghafal, bukan untuk mencari yang lainnya, tetapi tujuannya itu agar siswa-siswa itu dipersiapkan agar kelak nanti mampu mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pendidikan dalam sudut pandang filsafat pragmatisme itu harus fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan keterampilan kritis yang dapat digunakan oleh siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi outputnya itu adalah problem solving itu, bukan memorizing, menghafal. Nah, atau bisa kita ambil contoh misalkan dalam segi bisnis, seorang manajer yang berpegangan pada filsafat pragmatisme, maka dia akan membuat keputusan bisnisnya itu berdasarkan apa yang menghasilkan apa yang akan menghasilkan hasil yang paling efektif. Bukan berdasarkan teori atau prinsip yang mungkin tidak terkait dengan situasi bisnis saat ini. Misalkan, sekarang lagi rame nih Mixu. Ketika ada seorang pembisnis berpikirnya itu menggunakan pragmatis, dia akan memutuskan untuk ikutan membuka gerai Mixu. Ikutnya itu apakah dia berdasarkan asas keuntungan atau hanya
menggunakan tren-tren saja gitu. Jadi pertimbangannya tidak hanya ikut asal-asal tren saja, tetapi apa keuntungan yang dia. Pengertian aliran perensialisme. Perensialisme menekankan nilai-nilai abadi yang bersifat universal. Menurut Hasibuan 2023, pendidikan harus berlandaskan pada kebenaran abadi melalui studi karya klasik dan prinsip moral. Menurut Putra 2024 menambahkan bahwa perensialisme menekankan kebijaksanaan dan nilai moral yang tak lekang oleh waktu. Kesimpulannya, pendidikan menurut aliran ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan universal. Kemudian, perennialisme merupakan aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Secara bahasa, perennialisme berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Perennialisme berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju kepada masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut, dan abadi. Oke, kemudian ciri-ciri daripada aliran perennialisme yaitu yang pertama, perennialisme mengambil jalan regresif, yaitu kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan. Kemudian yang kedua yaitu perennialisme beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Kemudian yang ketiga, perennialisme beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. Kemudian yang keempat, perennialisme yaitu beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam, penuh kedamaian dan tersekendetal. Kemudian selanjutnya tokoh-tokoh daripada aliran perennialisme. Di sini ada yang pertama yaitu Plato. Plato berpendapat bahwa setiap peserta didik harus diberi kebebasan untuk mengikuti ilmu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing sesuai jenjang usianya. Sehingga pendidikan itu sendiri akan memberikan dampak dan perubahan bagi kehidupan pribadi, bangsa, dan negara. Kemudian tokoh yang kedua di sini ada Aristoteles, yaitu berpendapat bahwa dalam pembinaan kesadaran disiplin atau moral harus melalui proses permulaan dengan kebiasaan di waktu muda. Seperti aspek jasmani, emosi, dan intelek harus dikembangkan secara seimbang. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Thomas Aquina. Dia berpendapat bahwasanya usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi aktualitas, aktif, dan nyata. Tingkat aktif dan nyata yang timbul ini bergantung dari kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu. Kemudian selanjutnya itu pandangan aliran perennialisme tentang pendidikan. Secara ontologi, secara ontologi berpandang bahwasanya memandang bahwa realitas sebagai substansi selalu cenderung bergerak atau berkembang dari potensialitas menuju kualitas teleologi. Kemudian dari sudut pandang epistemologi, bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Benda-benda yang dimaksudkan ialah hal-hal yang adanya bersendikan atas prinsip-prinsip keabadian. Kemudian pandangan secara aksiologi, bahwa memandang masalah ini berdasarkan prinsip-prinsip supernatural, yakni menerima universal yang abadi. Khususnya dalam tingkah laku manusia, maka manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Tujuan pendidikan aliran idealisme. Pendidikan harus membentuk individu yang memiliki moralitas tinggi, berpikir rasional, dan memiliki nilai-nilai kebenaran abadi. Proses pembelajaran harus menumbuhkan potensi rohani, intelektual, dan spiritual peserta didik. Guru berperan membimbing siswa memahami makna hidup dan nilai-nilai universal. Lalu, tujuan pendidikan aliran realisme mempersiapkan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Pendidikan mengembangkan kemampuan berpikir logis, ilmiah, dan rasional,
Siswa diarahkan untuk menguasai pengetahuan faktual dan keterampilan praktis. Yang ketiga, tujuan pendidikan aliran pragmatisme. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk beradaptasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah nyata. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan kehidupan sosial dan perubahan zaman. Tujuan pendidikan aliran perennialisme. Membentuk individu yang berakal sehat, bermoral tinggi, dan memiliki kebijakan universal. Pendidikan difokuskan pada pengembangan akal dan nalar, serta pemahaman terhadap nilai-nilai moral abadi. Implementasi aliran idealisme. Yang pertama, pendidikan berfungsi mengembangkan akal budi dan moral manusia. Yang kedua, guru bertugas menanamkan nilai-nilai luhur, keindahan, dan kebajikan. Yang ketiga, kurikulum menekankan pembentukan karakter dan nilai spiritual. Yang terakhir, tujuan pendidikan diarahkan pada kesempurnaan jiwa dan kebajikan universal. Implementasi aliran realisme. 1. Kurikulum menekankan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis seperti IPA, matematika, dan teknologi. 2. Metode berbasis pengalaman langsung, observasi, dan eksperimen atau inquiry learning. 3. Peran guru sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami fakta objektif. 4. Hasil belajar, siswa dapat berpikir logis dan memahami kenyataan sosial secara ilmiah. Implementasi aliran pragmatisme. 1. Pembelajaran berbasis pengalaman nyata atau learning by doing. 2. Kurikulum bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai minat serta kebutuhan siswa. 3. Metode yaitu problem-based learning dan project-based learning. 4. Guru berperan sebagai fasilitator, siswa aktif, kreatif, dan kritis. Implementasi aliran perennialisme. 1. Kurikulum berpusat pada karya klasik, bahasa, filsafat, sejarah, dan sains dasar. 2. Guru berperan sebagai otoritas moral dan pemandu diskusi kritis. 3. Siswa dilatih berpikir rasional dan memahami nilai-nilai universal. 4. Pendidikan menumbuhkan kedewasaan intelektual dan moral. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan aliran-aliran filsafat pendidikan. 1. Idealisme memiliki kelebihan membentuk moral, karakter, dan kepribadian luhur peserta didik. Kelemahan terlalu menekankan nilai rohani, kurang memperhatikan kebutuhan praktis. 2. Aliran realisme. Kelebihannya yaitu menumbuhkan cara berpikir ilmiah dan logis. Kelemahannya sering mengabaikan nilai moral dan spiritual. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan pragmatisme. Kelebihan mendorong pembelajaran aktif, kreatif, relevan dengan kehidupan nyata. Kelemahan, nilai kebenaran cenderung relatif bisa mengurangi makna moral. Yang keempat, perennialisme. Kelebihan menjaga nilai-nilai universal dan kebijaksanaan klasik. Kelemahan, kurang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dampak terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, idealisme menumbuhkan pendidikan, karakter, dan nilai moral di sekolah. Yang kedua, realisme memperkuat pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan fakta. Yang ketiga, pragmatisme melahirkan model belajar aktif seperti project-based learning dan problem solving. Yang keempat, perennialisme melestarikan budaya, nilai-nilai luhur, dan etika dalam pendidikan. Simpulan, setiap aliran filsafat pendidikan memiliki pandangan dan kontribusi berbeda
terhadap dunia pendidikan. Idealisme menekankan pendidikan moral, realisme pada kebenaran empiris, pragmatisme pada manfaat praktis, dan perennialisme pada nilai-nilai abadi. Keempatnya saling melengkapi untuk membentuk sistem pendidikan yang seimbang antara teori dan praktik, serta antara pengetahuan dan nilai kemanusiaan. Saran, pendidik sebaiknya menggabungkan nilai dari setiap aliran filsafat agar pembelajaran menjadi seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan moral. Guru perlu menjadikan filsafat pendidikan sebagai dasar berpikir dalam mengajar agar mampu membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak baik.